Menggambar orang 3 bagian: kepala, badan, tangan, kaki. Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih melanjutkan tentang kembang di usia sekarang tuh di usia 5 tahun. Jadi kita stimulasinya dari usia 3 tahun sampai 5 tahun. Ada beberapa poin juga yang harus kita menjadikan patokan kita sebagai orang tua. Usia 5 tahun kita ini anak saya udah bisa ini nih gitu kan. Iya. Pas usia 5 tahun itu ada poinnya. Nah, poinnya itu 1, melompat-lompat 1 kaki, menari dan berjalan lurus. Dia udah berjalannya udah lurus, bisa melompat dengan 1 kaki, bisa aslok-aslokan itu ya dengan 1 kaki. Menggambar orang 3 bagian: kepala, badan, tangan, kaki. Nah, dia udah bisa menggambar nih. Udah bisa menggambar kepala, lingkaran kecil, lingkaran besar gitu kan. Menggambar tanda silang dan lingkaran. Nah, dia udah menggambar tanda silang, udah bisa nih. Menangkap bola kecil dengan kedua tangan. Nah, ketika kita lemparin bola kecil, dia udah bisa menangkapnya. Menjawab pertanyaan dengan kata-kata yang benar. Nah, ketika kita tanya, namanya siapa? Nama saya Hilwa Ainun Mahya. Nah, itu kalau anak saya ya. Dia akan menyebut angka dan menghitung jari. Nah, ketika dia menyebutkan angka 1, 2, 3, dia udah bisa berhitung nih. Bicara mudah dimengerti, dia udah bisa bercerita. Kalau anak saya udah bisa bercerita sebelum tidur, dia udah bercerita, tadi dede main loh bu sama ini gitu kan. Dia udah bisa bercerita, jadi udah dimengerti ceritanya. Berpakaian sendiri tanpa dibantu, dia udah bisa berpakaian sendiri tanpa dibantu, saya hanya memperhatikannya aja gitu kan. Mengancing baju atau pakaian boneka. Nah, dia udah kalau main boneka udah bisa mengancing bajunya nih dan memakaikan baju boneka. Dia udah ngomong sendiri nih sama boneka, boneka aku pakein baju ya gitu kan. Menggosok gigi tanpa bantuan ya, menggosok gigi tanpa bantuan. Diajarinnya dari kapan bu biar bisa poin-poin yang tadi? Ya, diajarinnya dari usia 3 tahun tadi itu, karena dia udah lolos 3 tahun ya, kembang yang 3 tahun tadi. Nah, langsung kita ajarin selanjutnya. Yang dilakukan orang tua adalah menstimulusnya. Stimulusnya dengan apa? Stimulusnya minta anak menceritakan apa yang dia lakukan ya. Ketika malam sebelum tidur, tanya anak, dede tadi main sama siapa? Ceritanya seperti apa gitu kan. Seperti anak saya, dia kalau sebelum tidur dia pasti cerita, tadi dede main mobilan. Anak saya perempuan ya, tapi dia emang mainnya karena emang teman-temannya cowok, jadi emang yang dia mainnya mobilan sama si Mang Edi gitu kan. Udah boleh dimengerti dia kalau cerita, tapi emang setiap malam dia pasti cerita. Dengarkan anak ketika berbicara. Nah, ketika dia berbicara itu dengarkan dia gitu kan, dengarkan. Pokoknya cerita-cerita dia itu dengarkan, fokus dengarkan, karena ketika kita tidak mendengarkan ceritanya, dia gak akan mau bercerita lagi. Jika anak gagap, cari bicara pelan-pelan. Nah, ketika anak kita itu bicaranya rada gagap, ajarin dia pelan-pelan, satu kata ya. Jadi ajarin dia untuk bicara pelan-pelan, jangan cepet-cepet. Awasi anak ketika bermain. Nah, ini yang harus kita lakukan. Awasin anak ketika bermain. Maaf, saya pun mengingatkan diri saya pun sangat sedikit sekali waktu dengan anak. Mudah-mudahan anak saya memaafkan saya ya. Karena emang dia sering saya tinggalin kerja gitu kan, sering saya tinggalin buat pasien gitu kan. Mudah-mudahan sebenarnya sebagai ibu itu saya tuh banyak kurangnya sekali. Ketika ngebahas kembang, saya tuh menggelitik hati saya sendiri gitu kan, karena emang seharusnya saya itu mengawasi dia bermain, seharusnya saya itu memberikan dia waktu yang banyak. Seharusnya sebagai ibu tuh saya tuh seharian mendampingi dia gitu kan, tapi pada kenyataannya saya sangat sedikit sekali waktu. Walaupun kadang saya hanya bisa memandikan dia pagi, dia pergi dengan bapaknya ke PAUD gitu kan, untuk hanya sekedar bermain, mengenalkan sih. Saya belum menuntut dia harus ke PAUD, karena emang versi saya nanti ke PAUD dia usia 5 tahun.
Ajak anak mulai melibatkan diri dalam kegiatan bersama. Nah, ketika kita beres-beres rumah, ketika kita ada kegiatan, ajak anak melibatkan diri dalam kegiatan itu. Ajak dia, misalkan dia beres-beres apa deh, bawa ini nih gitu kan, bawa makanan nih buat tamu nih gitu kan. Ajarkan anak tentang perbedaan jenis kelamin. Nah, ini usianya membedakan. Dede itu perempuan, nih Mang Edi itu laki-laki. Itu saya ngejelasinnya gitu kan anak saya. Perempuan sama laki-laki itu beda jenis kelaminnya. Kalau laki-laki itu dia boleh ke masjid, dia pakai bajunya pun baju laki-laki. Kalau dede itu perempuan harus baju perempuan. Walaupun saya sekarang masih sulit ya, masih sulit, anak saya masih pakai baju laki-laki. Kok jadi cerita saya ya? Ya karena ini tuh usia anak saya, maksudnya jadi usia anak saya 4 tahun sekarang. Jadi saya pun masih mengajarinnya banyak hal gitu kan. Pun saya harus jujur, saya sedikit sekali waktu dengan anak saya. Itu yang saya bikin sebenarnya sedih ya. Sebagai ibu, saya sedikit banget waktu buat anak saya, sedikit waktu untuk bisa ngawasin anak saya. Saya beda dengan ibu-ibu yang lain. Ya, ajarkan anak menjaga alat kelaminnya. Ya, cara membersihkan alat kelaminnya seperti apa, ajarin. Latih anak tidur terpisah dari orang tua dan anak yang berbeda jenis kelamin. Ya, seharusnya dari usia 5 tahun itu kita harus bisa memisahkan tidur di kamarnya. Ini loh kamar dede dan ini kamar ibu. Nanti dede kalau itu tidur sendiri gitu kan. Biasakan anak untuk berkata jujur, berterima kasih dan meminta maaf. Ya, ini pun saya lagi berusaha mengajarin anak saya untuk membiasakan dia untuk berkata jujur. Ini jujur nggak dek? Ini omongannya bener nggak ya ketika dede cerita itu gitu kan? Iya, dan ketika dia melakukan kesalahan, saya mengajari dia untuk minta maaf ke siapapun, mau anak kecil pun saya ajarin dia untuk meminta maaf. Figur ayah sebagai contoh bagi anak laki-laki dan figur ibu sebagai contoh bagi anak perempuan. Ya, saya pun sebagai ibu, saya pun sangat kurang sekali, banyak sekali kurang saya. Tapi semoga saya bisa semoga anak saya bisa memaafkan saya, karena emang waktu saya sedikit sekali buat dia. Tapi semoga saya bisa menstimulasinya walaupun emang waktunya sedikit gitu. Mudah-mudahan waktu semenit 2 menit itu sangat berharga sekali, mudah-mudahan sangat bermanfaat sekali buat anak. Kembangkan kreativitas anak dan kemampuan bergaul. Nah, kembangkan. Ketika dia gampang bersosialisasi, kembangkan gitu kan. Seperti ketika dia diajak keramaian, dia mudah bergabung dengan teman-temannya, kita jangan larang. Kita itu perlunya mengawasi, bukan melarangnya, tapi mengawasinya. Gitu, Bubu. Mungkin di usia 3-5 tahun ini stimulasi ini termasuk saya itu mensentil diri saya sendiri, karena emang usia anak saya pun sekarang usia-usianya ini gitu kan. Mudah-mudahan kita sebagai orang tua benar-benar bisa menstimulasi anak kita, benar-benar bisa membersamai tumbuh dan kembangnya anak kita gitu kan, dari mulai ABCD-nya gitu kan, dari mulai pokoknya anak itu benar-benar yang mengajarin kita untuk sabar, mengajarin kita untuk mengerti hal-halnya itu adalah anak apalagi anak pertama ya. Saya bercerita ini tuh sebenarnya menyentil saya sendiri ya, ibu-ibu. Jadi saya contohkannya diri saya sendiri deh gitu kan. Saya itu ya seperti itu, dan kita mah bertugasnya untuk menstimulasinya. Masalah dia mampu atau tidak itu adalah perjalanannya. Kita mah sebagai orang tua punya kewajibannya menstimulasinya, mendampinginya, menyayanginya, dan lain sebagainya. Untuk yang lainnya kita pasrahkan kepada Yang Kuasa, kita pasrahkan kepada Allah. Semoga anak kita menjadi anak yang baik, menjadi pribadi yang jujur, pribadi yang soleh-solehah, kepada orang tua yang bisa menjadi kebanggaan, yang bisa bermanfaat buat masyarakat banyak, bisa bermanfaat untuk dirinya sendiri gitu kan ya.
Doa kita sebagai orang tua, mudah-mudahan anak-anak kita seperti itu, dan kita sebagai orang tua hanya wajib mendampinginya, menstimulasinya, memberikan dia pengarahan mana yang baik dan buruk gitu ya. Ketika ada sesuatu yang emang tidak yang kita inginkan, kita pasrahkan kepada yang kuasa. Mudah-mudahan lembutkan hati anak kita untuk memaafkan kekurangan-kekurangan kita sebagai orang tua. Ada yang bertanya boleh biasa di kolom komentar, boleh langsung juga komunikasi dengan saya via WA atau yang lainnya. Baiklah, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.